Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita mengkaji kitab Nahwu Arab At-Tatbiq li Juz Amma Ta'sis wa Tatbiq karya Syekh Dr. Ali An-Namar hafizahullah tabaraka wa taala. Kita sudah selesai mengkaji pembahasan ya majrurat, isim-isim yang dijarkan, dan kemudian pembahasan naat. Naat sudah kemarin ya. Kan taukid, Ustaz. Ya, nah, naat ataf sudah. Sekarang kita masuk Taukid. ke taukid. Nah, apa itu taukid? Kita akan baca definisinya di sini. At-tauqid tabi'un yuzkaru fil kalami li taqwiyatil kalami as-sabiqi wa tathbitihi sawa'un bi i'adatil lafzi am isti'mali kalimatin khasatin. Taukid itu adalah tabi', suatu kata yang mengikuti kata sebelumnya, yuzkaru, ya, yang dia disebutkan fil kalam di dalam kalimat dalam jumlah itu fungsinya untuk apa? Litaqwiyatil kalam, untuk menguatkan kalam as-sabiq yang sebelumnya. Wa tathbitihi, dan juga menetapkannya. Sama saja apakah dia itu bi'i'adatil lafzi dengan mengulang lafaz yang sama, am atau dengan apa? Isti'mali kalimatil khassah, menggunakan kata-kata yang khusus. Seperti contoh di sini ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun. Maka di sini ada kata yang diulang, bahkan dua kata. Berarti kita katakan kalimat yang diulang di sini. Ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun. Kemudian ada yang menggunakan lafaz khusus seperti ja'a Muhammadun nafsuhu. Mana lafaz khususnya? Yaitu nafsuhu. Nafsuhu itulah yang menjadi taukid untuk lafaz Muhammad. Nah, di lafaz khusus taukid ini ya harus ada domir nanti yang kembali kepada Muhammad. Walaupun nanti ada lafaz-lafaz khusus yang dia berfungsi sebagai taukid, tapi tidak mesti ada domir yang kembali kepada yang dikuatkannya. Nah, jadi kalau menggunakan lafaz khusus, lafaz khusus tersebut disebut taukid. Dan isim yang dikuatkan dengan taukid tadi disebutnya muakkad. Berarti ketika kita lihat ja'a Muhammadun nafsuhu, mana taukid? Nafsu taukidnya. Mana muakkadnya? Muhammadun. At-taukidu naw'ani, taukid terbagi menjadi dua, ada taukid lafzi dan ada taukid ma'nawi. Taukid lafzi ya, yaitu adalah takrar, dia mengulang lafaz. Mengulang lafaz al-murad yang dimaksudkan ta'kiduhu, untuk menguatkan dia, menguatkan lafaz sebelumnya. Sawaan akana isman, sama saja tentu apakah yang diulang itu adalah lafaz berupa isim, am fi'lam atau fi'lin atau fi'il, am harfan atau huruf yang diulang, atau jumlah seperti contoh sebelumnya ja'a Muhammadun, ja'a Muhammadun. Nahwu qaulihi ta'ala, kalla idza dukkatil ardu daka daka. Nah, di sini kan yang diulang adalah lafal daka. Daka isim, fi'il, huruf atau jumlah? Isim. Berarti di sini dalam ayat ini yang diulang adalah isim. Paham ya? Kemudian uhibbu ahlal khair. Nah, ini yang diulang adalah fi'il uhibbu.
Nah, yang diulang adalah fiil uhib, fiil uhibbu. Kemudian la, la al munafiqu sadiqun. Nah, yang diulang apa ini? Huruf la. Kemudian an-nasrulana yang diulang adalah jumlah. Inilah taukid lafzi. Perhatikan taukid lafzi. Kemudian kalau taukid maknawi dia menggunakan lafaz-lafaz khusus seperti tadi kita baca ada lafaz nafsuhu. Nah, huwa at-taqidu bi alfazin makhsusatin yang di mana dia menggunakan lafaz-lafaz yang dikhususkan dan tentunya nanti menyamai muakkad fil makna di dalam makna, ya. Wa tukhalifuhu fil lafzi dan menyelisihinya di dalam lafaz. Menyelisihi di dalam lafaz tapi sama, ya. Tuwafiqu al-muakkad. Tuwafiqu al-muakkad. Dia menyesuaikan muakkad fil makna di dalam makna. Wa min alfazihi dan di antara lafaz-lafaz taukid maknawi adalah nafas, ain, kulun, jami'un, kila dan kilta. Penggunaannya nafas ini untuk yang mufrad. Nafas ini untuk yang mufrad, gitu ya. Nah, contoh di sini, zaroni al-alimu nafsuhu. Nah, i'rabnya pun harus ikut sebagaimana i'rab muakkad. Lantas kalau alim menjadi maf'ul bih, tanda nasabnya fathah. Jadinya apa? Nafsahu. Itu. Ra'aitu al-alima nafsahu. Kalau majrur, marartu bil alimi nafsihi. Kemudian domir yang kembali ke muakkad itu harus sama gendernya, jenisnya. Kalau misalkan muakkadnya muannas, contoh, ra'aitu al-ustazata nafsaha. Zaroni al-ustazatu nafsuha. Kemudian ain sama seperti nafas, ya. Khatabatu al-amiru ainahu untuk menguatkan dan menegaskan. Kemudian kullun keseluruhan, ya. Ishtaraitu al-baita kullahu. Beli rumah semuanya. Jami' untuk lafaz jama'. Jami' untuk lafaz jama'. Hadara ar-rijalu jami'uhum. Kalau perempuan bisa, ya. Hadarat an-nisa'u jami'uhunna. Domirnya tentu domir muannas, jamak muannas. Kemudian kila dan kilta ini diperuntukkan untuk musanna khusus untuk musanna, ya. Dan tentu dia harus disandarkan kepada domir kalau ingin kita jadikan sebagai taukid untuk kila dan kilta. Kalau ingin kita jadikan mereka berdua sebagai taukid harus kita idofahkan kepada domir. Seperti ini contohnya, ya. Ahsin ila walidaika kilaihima. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, keduanya kilaihima tanpa terkecuali. Kemudian, nah kalau kita lihat walidaika kilaihima, kila untuk musanna muzakkar, kalau kilta itu untuk musanna yang muannas. Sunyadaika kiltaihima anil adza kiltai. Selesai kita masuk ke badal. Silakan ada yang mau membaca? Assalamualaikum. Nah, silakan. الرابع البدل تابع يذكر بعد اسم قبله غير مقصود لذاته يسمى Mub. المبدل منه ويصح أن يحل محله ويتبعه في إعرابه رفعا ونصبا وجرا. Baik, terjemahkan. بدل
adalah pengikut yang disebutkan setelah isim sebelumnya selain yang dimaksudkan menunjukkan untuk menunjukkannya dinamakan yang untuk menunjukkannya disebut mubdal minhu dan eh, ya sih dia sahih untuk menempati tempatnya dan mengikutinya di dalam i'rabnya sebagai rofa, nasab, dan jer. Ya, jadi badal itu adalah isim yang mengikuti isim sebelumnya dan isim sebelumnya itu nanti disebutnya dengan mubdal minhu. Nah, ini istilah-istilah ini yang harus kita pahami bahkan kita hafalkan. Seperti naat ada man'ut. Man'ut itu adalah matsbu yang diikuti. Tabi'nya naat. Kemudian kalau taukid, tabi'nya adalah taukid, yang matsbu'nya adalah mu'akad. Kemudian ada atof. Nah, atof itu kan sebetulnya adalah perangkat atof, huruf-huruf atof yang 10 itu. Nah, yang menjadi pembahasan kita adalah ma'tuf. Isim yang terletak setelah atof kemudian mengikuti matsbu. Isim sebelum huruf atof. Disebutnya ma'tuf alaih. Nah, kemudian pembahasan badal. Ada badal, ada matsbu. Matsbu itu apa? Disebutnya mubdal minhu. Nah, dia mengikuti dari segi atau sisi i'rabnya. Rafa, nasab, jer. Anwa'ul badal arba'ah. Ini di antara jenis badal ada 4. Oke, silakan. Siapa yang mau membaca boleh gantian. Atau yang tadi jika ingin meneruskan silakan. Assalamualaikum. Anwa'ul badali arba'atun. Awalan, al-badalul mutabiqu. Badalul kulli minal kulli wa an yakuna al-badalu mutabiqan wa musawiyan lil mubdali minhu fil ma'na fil ma'na tamamul musawati. Nahwu tawalla tawallal khulafatal faruqu amru ba'da sadiqi Abi Bakrin. Athani Oke, badalul baik. ba'di. Cukup. Nah, sebentar dulu. Yang pertama teman-teman semua adalah badal mutabik yang disebut dengan badal kul mingkul. Maksudnya adalah badal keseluruhan dari keseluruhan. Nah, yang dimana definisinya itu adalah ayakun al badal mutabikan ini, musawiyan ini. Nah, jadi badal tersebut haruslah dia di mutabik dan musawi, yaitu menyesuaikan mubdal minhu dari segi makna. Jadi keseluruhan, sempurna kesamaannya, betul-betul zatnya. Nah, seperti di sini, ya. Al-Faruq, Umar, ya. Mana yang menjadi contoh di sini? Yang menjadi contoh badal kul mingkul ini? Hmm? Ya, Umar Umar, ya. Menjadi badal untuk apa? Al-Faruq Al-Faruq, ya. Nah, kemudian yang kedua kita lihat badal ba'at mingkul, sebagian dari keseluruhan. Silakan dibaca lagi. Thaniyan badalul ba'di minal kulli an yakuna al-badalu juz'an minal mubdali minhu wala budda fihi min dhamirin madhkurin aw muqaddarin ya'udu 'ala al-mubdali minhu wa yutabiquhu fin naw'i wal 'adadi nahwu qara'tul kitaba uh, mu'dhamahu wal qisata sulusaha. Ya, yang kedua adalah badal sebagian dari keseluruhan. Di mana badal itu harus juz'an, dia adalah satu bagian dari mubdal minhunya. Walabudda fihi dan harus padanya itu terdapat domir mazkurin yang disebutkan atau domir yang tersembunyi muqaddar. Intinya domir tersebut ya'udu ala al-mubdali minhu. Ya, kembali kepada mubdal minhu domirnya. Ya.
wa yutabiquhu fin naw wal adad. Kemudian dia menyesuaikan di dalam jenis dan juga adat, jumlah atau hitungannya. Nahu. Ini untuk domirnya ya. Qara'tu al-kitaba. Nah, wal qisata sulusaha sulusaha. Haknya kembali kemana? Kisah. Kalau ini hu, hu-nya kembali kemana? Kitab. Itulah domir yang dimaksud. Ya, domir yang dimaksud kembali kepada mubdal minhu. Menyesuaikan apa? Jenis dan adat. Karena kitab ini dia mufrad ya kan, muzakkar, maka pakainya domir hu. Karena kisah ini adalah muannas dan mufrad ya kan, maka pakainya domir ha. Yang ketiga, badal istimal. ثالثا بدل الاستعمال أن يكون البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا من أجزائه ولا بد فيه من ضمير مذكور أو مقدر يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد نحو أعجبني الكتاب ففكرته والقصة أسلوبها. Ya, yang ketiga adalah badal istimal, di mana badal tersebut mimma yastamilu alaihi al-mubdalu minhu. Nah, mubdal minhu itu harus meliputi atas si badal, bukan badal yang meliputi si mubdal minhu, melainkan mubdal minhu yang meliputi atas si badal. Walaisa juz'an dan bukanlah bagian min ajzaihi dari bagian-bagiannya. Wala budda fihi min dhamirin madhkurin aw muqaddarin ya'udu 'ala al-mubdali minhu wa yutabiquhu fi an-naw wal 'adad. Dan tentunya wala budda harus fihi padanya min domirin madhkurin au muqaddarin terdapat domir yang disebutkan ataupun ditakdirkan. Pada intinya domir tersebut tadi itu ya'udu kembali ala al-mubdali minhu, kembali kepada mubdal minhu wa yutabiquhu, dan domir tadi menyesuaikan finau di dalam jenis gendernya wal adad. Contoh a'jabani al-kitabu ya, al-kitabu fikratuhu. Nah, ya, a'jabani al-kitabu fikratuhu, gagasan-gagasannya, nah, ya, konteksnya. Nah, fikratuhu. Fikratu, nah, ya. Al-kitabu. Al-kitabu ini adalah mubdal minhunya, teman-teman. Al-kitabu adalah mubdal minhunya dan dia kan meliputi atas fikroh, meliputi atas fikroh. Jadi menakjubkan buku itu apanya? Gagasan-gagasannya, ya, paragraf-paragrafnya, fikroh. Kemudian juga wal qissatu uslubuha, dan menakjubkanku kisah tersebut uslub gaya bahasanya. Nah, ya. Jadi uslub itu kan cakupan dari kisah, karena kisah mencakup atas uslub. Ilahuna hal fahim tuh sampai sini bisa difahami. Nah, di badal baik fikroh maupun uslub terdapat domir yang kembali kepada masing-masing mubdal minhunya. Yang keempat, al-badalu al-mubayin. Terbagi menjadi tiga ini. Silakan. Assalamualaikum. Rabi'an al-badalul mubayyinu wa yusamma bi badalil mubayyinati wa huwa thalathatu aqsamin. Al-alifu badalul ghalati walladhi yudhkaru fihi al-mubdalu minhu ghalitan lisaniyan wa Goliton atau yaji'ul golaton? Golaton. ghalatan lisaniyan wa yaji'ul badalu ba'dahu litashihil ghalati Baik. nahwu nahwu ja'al mu'allimu ja'al ja'al mu'allimu at-tilmidhu haitsu aradta an tadhkura at-tilmidhu fasabaqa lisanuka fadhak fadzakarta al-mu'allimu ghalatan. Nah, ada badal mubayyin atau disebut juga dengan badal mubayyinah. Ini dia terbagi menjadi tiga. Badal untuk menjelaskan sesuatu yang
salah ucap, berarti kesalahan di dalam lisan. Jadi antara adalah badal ghalat. Badal ghalat ini adalah badal yang disebutkan padanya. Nah, mubdal minhunya itu karena ghalat lisanian, kekeliruan lisan, salah ucap. Kalau di kita apa namanya tuh istilahnya? Tidak sengaja mengucapkan. Keceplosan ya. Nah, kalau di kita mungkin istilahnya adalah keceplosan seperti itu. Maka kalau keceplosan langsung datangkan cepat yang benarnya. Nah, yang benarnya itu adalah badal berfungsi untuk litashihil ghalat, untuk memperbaiki kesalahan sebelumnya tadi. Nah, haitsu arata an tadhkura at-tilmiz, di mana kamu ingin menyebutkan tilmis. Sabaqa lisanuka, tapi lisan mendahului. Kemudian kamu sebutkan mu'alim, ghalat salah ya kan? Maka cepat datangkan tilmis sebagai badalnya. Kemudian yang kedua ada badalun nisyan, nisyan ya. Ayadzkura syai'an natijata as-sahwi az-zihni. Nah, di mana yadzkura syai'an menyebutkan sesuatu natijata sahwi sahm ya az-zihni. Poin atau suatu nilai pikiran kemudian yatabayyanu lahu wajhus shawab. Sisi kebenaran itu jelas padanya. Sisi kebenaran itu apa? Jelas padanya. Fayadhkuruhu aidan. Kemudian disebutkan dia juga. Ya, disebutkan dia juga. Contohnya begini, ya. Safara Muhammadun ila Amman, Amman di Jordan. Suudiyah, begitu. Haitsu qasada al-mutakallimu, di mana mutakallimu ini memaksudkan Amman. Dia memaksudkan Amman di kota Amman, Jordan. Tsumma tabayyana lahu annahu nasiya haqiqatal makan. Ya, kemudian jelas padanya bahwasanya dia itu lupa hakikat tempat. Fabadara bi dzikril haqiqah, maka kemudian dia bersegera dengan menyebutkan hakikat yang dia ingat, yang dia mengingatnya tuh. Nah, ya. Ya. Tadzakkaraha wa hiya as-su'udiyah. Kemudian dia ingat, baru dia susulkan. Ini kurang lebih seperti itu badalun nisyan. Mirip-mirip dengan golat. Tapi kalau golat karena kesalahan, kalau ini karena dia lupa. Kemudian yang ketiga, yang jin, badalul idrak. Dibaca terakhir. Ajimu badalul idrabi an yudhkara fihi al-mubdal minhu qasdan walakin yudribu anhu al-mutakallimu wa yattajihu ila al-badali nahwu qawli rasuli sallallahu alaihi wasallam inna rajula la yusalli salata ma kutiba lahu nisfuha thuluthuha rubu'uha ila al-ushri. Nah, yang ketiga ini adalah badal idrok. Badal idrok. Apa itu badal idrok? Yang disebutkan padanya mubdal minhu qasadan, ya. Walakin yudribu anhu al-mutakallimu. Dan dia mengarahkan kepada badal. Jadi badal idrop ini adalah salah satu badal mubayyin yang dia itu menggantikan kata sebelumnya tanpa, ya, intinya dia terjadi saat pembicaraan. Bermaksud, nah itu kan dia bermaksud, maksud, ya, menyebutkan kata pertama mubdal minhu, tetapi kemudian berubah pikiran. Nah, berubah pikiran bukan karena lupa, bukan karena salah, karena berubah pikiran, kemudian menggantinya dengan kata yang kedua yaitu badal. Watajihu ilal badal.
Ini kok yudrib ya? Yadribu, walakin yadribu anhu al-mutakallimu. Dan akan tetapi mutakallim yadribu anhu mengganti darinya. Contoh qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innar rajula la yusalli as-salata ma kutiba lahu nisfuha, thuluthuha, rubu'uha ilal ashrin." Mana badal idrobnya nih? Coba ada bisa jawab? Badal idrobnya mana? Pada contoh ini? Hmm? Yang nisfu, Hmm? nisfu, solusu. Tuh. Yang solusuha rubu'uha. Ini dari definisinya belum paham, Ustaz. Kenapa? Dari definisinya tuh belum paham. Kan tadi sudah saya jelaskan. Apa itu? Badal badal idrob. Ya, intinya dia mengganti sesuatu karena ada maksud tujuan, bukan karena lupa, bukan karena salah. Nah, itu. Hmm, Paham sampai sini? iya, iya, iya. Ya. Jadi dia sudah menyebutkan mubdal minhu, tapi kemudian disebutkan lagi badal. Jadi mengarahkan ke badal. Karena ada satu tujuan tertentu, bukan karena salah, bukan karena lupa. Beda. Karena kalau salah dan lupa litashih, ya. Tapi kalau ini tidak. Ini badal badal idrob. Jadi kalau untuk penerjemahannya bisa kita sisipkan kata bahkan, ya. Jadi si mutakalim itu kan bermaksud menyebutkan lafaz yang pertama yaitu mubdal minhu. Lalu setelahnya mengikut sertakan lafaz yang kedua, mengikut sertakan lafaz yang kedua yaitu badal. Nah, jadi diarahkan. Sampai sini paham? Jadi kedua-duanya pun juga dimaksudkan oleh siapa? Oleh mutakallim. Gitu. Sampai sini paham? Nah, dan tentunya tanpa ada perantara huruf ataf. Nah, dalam hal ini yang mana berarti sulusuha, Sulusu. rubuha, Suha, ya, rubuha. begitu. Itu Rubuha juga ikut Ustaz. ya, badal-badal semua tuh. Ha ha ha-nya kembali kepada as-shalah. Gitu. Jadi baik nisfuha setengahnya, bahkan sepertiganya, bahkan seperempatnya. Itu penerjemahan badal idrob. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau kita ingin contohkan dalam bahasa Indonesia, ya, saya telah mengendarai motor, ya. Bahkan bahkan mobil, seperti itu. Jadi maksud si mutakalim itu dia ingin memberitahukan telah mengendarai motor. Kemudian disusulkan dia juga telah mengendarai mo mobil. Bisa difahami teman-teman sampai sini?
Nah, jadi kalau dilihat memang konsepnya dia seperti badal qolat, tapi bedanya dengan badal qolat dia bukan untuk memperbaiki kesalahan, tapi untuk nambahin malah. Nambahin apa? Informasi gitu. Ya. Nah, untuk menambahkan apa? Informasi. Karena ketika dia menyebutkan mubdal minhu, teringat satu gagasan baru yang dianggapnya lebih penting. Maka disebutkanlah dia menjadi badal. Ingat lebih penting. Makanya terjemahnya ada kata bahkan. Nah, jadi tidak selamanya terjemah bahkan muncul kalau ada huruf atof bal. Jadi syarat badal idrob itu ya seperti ini. Tidak ada huruf atofnya. Kalau ada huruf atof nanti jadi maktuf dia. Maka kalau kita temukan di kitab-kitab itu kan, terkadang ada yang koma, 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 koma tanpa wawu. Begitu. Tanpa wawu. Bisa dimaknai dia sebagai badal. Gitu. Saya sering mendengar ada satu praktisi atau pengajar yang mengatakan, kalau kita di dalam bahasa Arab itu, ya, ingin menghubungkan kata yang satu dengan kata sebelumnya, menghubungkan di sini maksudnya ya mentafsir, merinci, koma, 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 itu dikasih wawu dan. Tidak semua. Tergantung mau diposisikan sebagai ma'tuf atau badal idrof. Ilahuna hal fahimtum teman-teman. Benar. Nah ini redaksi nanti teman-teman cari. Nah ini catatan kaki nomor satu nih. Ini hadis ya di dalam Al-Mustadrak oleh Al-Imam Al-Hakim ya hadis ini tanpa adanya wawu nih. Tanpa adanya wawu. Terus mau kita katakan salah, mengerikan sekali ya. Dan Rasul yang mengucapkan begitu. Itu tidak ada wawunya itu. Ah, jadi saya pernah dengar seperti itu. Saya pernah dengar seperti itu. Jadi tidak. Jadi si praktisi ini mungkin ingin, oh ini titik pembeda antara bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Kalau kita kan bahasa Indonesia dikoma-komain kan, ya bahasa Arab juga ada konsepnya. Ada yang dikoma-komain saja, begitu. Ada juga yang diberikan wawu sampai panjang itu, nah, huruf wawu atau. Kalau kita kan tidak, ya kata hubungnya cukup sekali dan koma. Kalau misalkan ada empat, saya membeli ikan, ayam, telur, kemudian satu lagi ada sayur. Nah, bisa kita kasih dan di akhir. Dan sayur. Itu. Jadi nggak perlu saya membeli sayur dan ikan dan ayam dan telur, ada dan semuanya. Nah, misalnya. Nah, dalam bahasa Arab juga tidak perlu ada wawu, 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 wawu. Begitu. Nah, tapi bisa juga dikasih wawu keseluruhannya kalau memang kembali kepada si mutakalim yang berbicara atau memang yang menuliskan apa maksudnya? Apakah dia maksudkan yang atof atau dimaksudnya kan seperti badal idrob? Jadi kita harus paham dulu di situ ya teman-teman semua. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau kita melihat jelas memang ada perbedaan bahasa Arab sama bahasa Indonesia. Pakai wawu pun ada maksudnya. Tidak pakai wawu pun juga ada maksudnya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kan dan padanannya. Nah, itu udah pasti salah walaupun maksudnya itu benar. Gitu. Dan. Kenapa kesalahannya? Dalam bahasa Indonesia dalam tanda kutip itu adalah pemborosan kata. Barakallahu fikum. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika ada yang ingin didiskusikan, silakan diskusikan di grup. Nah, sampai sini paham ya terkait badal idrob yang tadi mungkin belum paham definisinya. Sekarang apakah sudah paham? Paham, paham. Baik, yang lain paham ya untuk masalah badal ini ya. Ya, Allah. Ya, insya Allah. baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakum khairan ala hadiриkum dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke pembahasan ya i'rab-i'rab kalimat nih. Ya, kalimat-kalimat yang memiliki i'rab dan ada pula kalimat yang tidak memiliki i'rab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.